Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad dawam, syukru lillahi alal in'am, ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma assalatu ma'a salam ala khairil aiki wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barkah serta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Barkah yang semoga kita semua senantiasa dalam curahan rahmat, taufik, hidayah, maunah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami ilmu-ilmu agama sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah biniyati du'a wal qabul wa li syafaati rasul. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani masyayikh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul masajidi, bab tentang masjid. Hari ini kita masuk bab yang baru. Setelah kemarin sudah sutratul musolli, kemudian sholat khusyuk, ya, anjuran khusyuk dalam sholat. Sekarang kita membahas tentang masjid, ya. Di Indonesia itu ada dua istilah, ada musolah, ada masjid, ya. Musolah itu apa? Musolah dari kata sholla yusolli, musolla itu tempat sholat. Kalau masjid dari sajada yasjudu, tempat sujud. Dua-duanya sama sesungguhnya. Musolla itu juga masjid, masjid itu juga musolla. Cuman di dalam bahasa Arab itu tidak dikenal adanya musolla. Hanya di Indonesia musola masjid itu namanya musola. Kalau di Arab masjid itu musola, yang kita kenal di Indonesia musola itu ya masjid itu, ya. Itu sebabnya maka ada perbedaan. Ada masjid yang namanya masjid jami, ada masjid saja. Nah, yang musola orang Indonesia, kalau orang kampung disebut langgar, ya, langgar. Makanya orang Jawa itu sholat itu boleh dilanggar, maksudnya boleh di musola, ya. Jadi sholat itu boleh dilanggar. Nah, yang langgar musola, surau atau apalagi, ya, itu namanya masjid saja. Tapi kalau masjid yang dipakai untuk sholat Jumatan, nah namanya baru masjid jami. Ya, ada masjid agung, ada masjid akbar, ada masjid apalagi, masjid raya. Nah, itu namanya masjid jami, masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Tapi kalau masjid tidak dipakai sholat Jumat, cuman dipakai untuk sholat 5 waktu saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka namanya masjid saja. Yang orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia menyebutnya musola, biar tidak keliru dengan masjid. Karena apa? Hukum musola, ya, hukum masjid dengan masjid jami berbeda, tidak sama, ya. Masjid jami itu masjid yang dipakai untuk sholat Jumatan. Maka masjidnya, status masjid itu harus wakaf. Tidak boleh masjid dimiliki pribadi, ya, nggak wakaf, tapi milik pribadi. Pokoknya nanti bisa dijual belikan, nggak boleh, ya. Masjid itu statusnya harus wakaf,
ya, harus wakaf. Jadi tidak boleh masjid itu dimiliki pribadi tapi tidak diwakafkan. Artinya nanti kemudian ya suka-suka dia, ya hari ini dijadikan masjid, besok kalau ada orang perlu misalnya buat kontrakan misalnya, itu nggak boleh. Karena masjid itu harus la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu harus dibuat berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Nggak boleh masjid diperjualbelikan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, jadi masjid hari ini masjid, besok jadi hotel misalnya, nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Nah, jadi masjid harus dalam kondisi masjid tersebut wakaf. Itu sebabnya ada kisah ya. Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya istri namanya Zubaidah. Zubaidah itu kalau namanya juga perempuan, kalau Harun ar-Rasyid cerita tentang rahasia negara itu kadang-kadang diceritakan oleh Zubaidah ini ya kepada teman-temannya, ya, rahasia negara diceritakan sampai suatu saat ketika rahasia negara ini diketahui oleh orang banyak, Khalifah Harun ar-Rasyid murka kepada istrinya itu, kemudian dia bersumpah, demi Allah ya, kalau engkau malam ini tidak keluar dari negeri kekuasaanku, ya, di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah itu, maka kamu adalah orang yang tertalak. Ya, aku ceraikan kamu. Kalau malam ini kamu tidak keluar dari negeriku, ya. Padahal kekuasaannya Khalifah Harun ar-Rasyid itu membentang ya dari timur ke barat, ya. Kalau sekarang itu setara dengan 40 negara besar. Mana mungkin satu malam bisa keluar dari tempat wilayah kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid, ya. Saat itu nggak ada pesawat, nggak ada apa, bagaimana bisa? Khalifah Harun ar-Rasyid ini habis ngomong begitu nyesel juga. Orang dia masih sayang, masih cinta sama istrinya, ya. Cuman karena kesel tadi itu sampai sumpah begitu. Kemudian dia undang para ulama, ya. Dia nanya, gimana caranya biar istri saya tidak tertalak, tapi dia nggak boleh tinggal di daerah kekuasaanku. Maka ulama ada salah satu ulama yang memberitahu Khalifah Harun ar-Rasyid, gampang caranya, malam ini istrimu suruh tidur di masjid, ya, tidur di masjid. Karena dia tidur di masjid, maka hari itu karena masjid itu nggak boleh dikuasai, ya, nggak boleh ada orang yang menguasai kecuali Allah, karena masjid itu harus wakaf, ya, harus diwakafkan, ya, nggak milik 1-2 orang, ya. Masjid itu adalah milik umat, ya, diwakafkan atas nama Allah, maka nggak ada yang memiliki. Akhirnya benar, ya, Khalifah Harun ar-Rasyid nyuruh istrinya tidur semalaman di masjid itu, besoknya tetap jadi istrinya, nggak tertalak. Itu hebatnya para ulama itu, ya. Baik, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi, masjid beda dengan musola, ya. Masjid itu dipakai untuk sholat. Kalau masjid jamek dipakai sholat Jumatan. Kalau musola nggak boleh orang sholat Jumatan di musola. Di masjid ada sholat tahiyatul masjid. Kalau masuk musola nggak ada tahiyat musola, nggak ada, ya. Di masjid orang haram, orang junub tinggal di dalam masjid, ya. Orang hadas besar menetap di masjid, berdiam diri di masjid tidak boleh. Tapi kalau di musola nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Kalau di musola orang boleh, ya. Jadi ada beberapa perbedaan, ya, hukum terkait dengan masjid, ya. Itu masjid maka di Madinah itu kan banyak sekali masjid-masjid itu, ya. Ada Masjid Humama, ada Masjid Abu Bakar, ya, ada masjidnya Sayyidina Utsman, ada masjidnya Sayyidina Abbas, ya. Itu masjid-masjid ya kecil-kecil, ya, masjidnya Ammar, jadi kecil-kecil. Jadi masjid-masjid itu dulu dipakai oleh para sahabat itu. Abu Bakar ketika sholat malam di dalam masjid itu, ya, sholatnya di masjid itu. Cuman kalau nanti sholat fardu semuanya ke Nabawi, ya, semua ikut sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, ya. Jadi masjid-masjid itu, ya, dipakai oleh para sahabat, ya, untuk tempat sholat. Nah, musola itu kalau dalam literatur hadis, ya, musola itu bukan musola orang Indonesia. Kalau di dalam
dalam hadis itu Nabi itu kalau melaksanakan sholat hari raya, melaksanakan sholat gerhana, maka ja'a ila musollah. Nabi menuju ke musola. Nah, musola yang dimaksud itu adalah tanah lapang, ya. Jadi tanah lapang, tanah yang yang luas. Karena apa? Karena dulu Masjid Nabawi itu kecil. Kalau sholat hari raya, ya banyak orang yang kumpul, maka tidak cukup sholat hari raya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu yang dibangun oleh Nabi itu ukurannya kira-kira cuma 30 kali 40 meter, ya. Kecil sekali, ya, cuma 30 kali 40 meter Masjid Nabawi itu awal mulanya, ya, awal mula yang dibangun oleh Nabi. Nah, itu sebabnya kalau sholat hari raya Nabi kemudian sholatnya di lapangan. Kenapa? Karena tidak muat masjidnya, tidak muat. Nah, beda dengan orang zaman sekarang, masjid kan besar-besar. Kalau masjid besar, ya nggak apa-apa sholat hari raya di masjid, ya, nggak ada larangan, ya. Apalagi justru malah sekarang itu masjid punya halaman luas kayak Masjid Al Barkah ini, ya, kanan kirinya masih luas. Maka boleh. Mana ada lapangan seluas ini, ya. Malah sekarang kalau di Jakarta lapangan itu rata-rata sempit, ya, kalah sama masjidnya, ya. Belum lagi nanti kalau hujan dan seterusnya kan repot itu, ya. Lagi khutbah Jumat hujan deras, khutbah Idul Fitri hujan deras misalnya di lapangan, ya. Nanti kasihan kalau khotibnya ditinggal jamaah, ya. Baik, kita lanjutkan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan bibina'il masajid fid duri, ya. Nabi memerintahkan membangun masjid fid duri di kampung-kampung, di desa-desa, ya. Artinya di daerah yang ada orang bertempat tinggal maka hendaknya dibangun masjid. Nah, itu wa antunadzofa, dan hendaknya masjid itu dibersihkan. Masjid itu bersih, ya. Alhamdulillah di Masjid Al Barkah ini termasuk bersih, ya, termasuk bersih sekali. Saya di beberapa masjid ada yang sawangnya itu banyak sekali, ya, debu banyak. Alhamdulillah ini di Al Barkah enggak, ya. Wa tutayyaba, dan diberi wangi-wangian. Jadi masjid itu yang pertama hendaklah dia dibersihkan, ya. Jangan sampai masjid itu kotor, kumuh, jangan sampai seperti itu, ya. Masjid itu harus menjadi identitas orang Islam. Ini rumah Allah. Masjid itu Baitullah. Jadi Baitullah bukan hanya Ka'bah. Baitullah bukan Ka'bah. Kata Nabi di dalam salah satu sabdanya, ya, wa innal masajida baitun min buyutillah. Masjid-masjid itu adalah rumah dari rumah-rumahnya Allah. Jadi Baitullah, Ka'bah itu bukan satu-satunya. Masjid itu adalah rumah Allah. Itu sebabnya orang kalau masuk masjid, ya, Nabi menganjurkan jangan kamu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena memuliakan ini rumah Allah, ya, ini rumahnya Allah. Maka orang kalau sopannya, ya, sebelum masuk masjid, sebelum dia duduk, maka sholat dulu 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, masjid itu harus dibersihkan, wa tutayyaba, dan hendaklah masjid itu diberi wangi-wangian. Jadi ada pengharumnya, ada bau wangi, ya, wangi. Nah, itu sebaiknya, ya, masjid itu bersih dan wangi. Nah, kenapa kok seperti ini? Bahkan orang yang membangun masjid itu, orang membangun masjid mendapat pahala sangat besar di sisi Allah, ya. Man bana masjidan, di dalam riwayat yang lain, man bana masjidan walau kamifhasikototin, ya, orang yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung. Ada masjid sebesar sarang burung, ada nggak itu? Ya, sarang burung ini kan kecil banget, ya, masjid sebesar sarang burung, ya. Nabi menyatakan banallahu baitan fil jannah, Allah nanti akan membangunkan orang itu istana di surga. Bangun masjid cuman satu sangkar burung, balasannya istana di surga.
Ini artinya apa? Sangat besar pahalanya orang yang membangun masjid itu. Maksudnya di sini bukan kemudian bangun masjid sekecil sarang burung. Siapa yang mau sholat jamaah di situ? Sarang burung nggak muat untuk orang. Maksudnya orang kalau seandainya nggak punya uang, ya hanya punyanya sesuatu yang bisa untuk sarang burung sekecil itu, ya taruhlah ada orang nggak punya duit sama sekali kecuali cuman setengah batu bata. Ya, batu bata itu cuma separuhnya doang, sebesar sarang burung. Nyumbang setengah batu bata, itu nanti balasannya sama, nanti Allah akan mengganti orang itu istana di surga. Masjid itu, bangun masjid itu pahalanya sebesar itu. Tapi ya juga jangan ya udah kalau gitu saya nyumbangnya setengah bata saja. Satu bata misalnya harganya 5.000, nyumbang cuma 2.500. Itu berlaku bagi orang yang nggak punya apa-apa, cuman bisanya hanya setengah bata, ya setengah batu bata. Itu pahalanya diganjar oleh Allah. Nanti orang itu dijamin, ya dibuatkan istana di surga. Kalau dibuatkan di istana di surga, itu berarti pasti dia masuk surga. Ya buat apa kalau Allah membangunkan istana di surga tapi dia masuk neraka? Ngapain? Nggak ada gunanya itu. Maka orangnya pasti masuk surga. Nah ini orang yang membangun masjid itu dijamin oleh, ya, man bana masjidan lillah, ya lillah, ya, karena Allah, bangun masjidnya karena Allah, maka orang itu akan diberi balasan oleh Allah, yaitu istana di surga. Nah, sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid sajalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, para ulama menyebutkan ya'muru, yang takmir, ya, yang meramaikan masjid itu ada dua. Ada orang yang membangunnya, yang kedua orang yang meramaikannya. Ya, jadi yang membangun dan meramaikan, ya, ikut bangun, ikut meramaikan. Jangan cuman ikut bangun doang. Ya, kalau ikut bangun doang nggak pernah ke masjid, kira-kira dapat balasan surga nggak itu? Dapat nggak? Itu sama saja dengan mohon maaf. Kalau cuman bangun doang nggak pernah ke masjid, ya, nggak pernah ke masjid, cuman ikut nyumbang, itu sama dengan orang kalau angkot ngetem itu. Pondok Labu biasa apa itu? Calo. Ayo Pondok Labu 3 lagi berangkat. Pas sudah penuh berangkat, dia diem aja di situ. Kan sama itu. Sama. Ayo ke surga. Bangun masjid. Ayo bangun masjid. Masjidnya sudah terbangun, nggak ikut meramaikan. Itu kan sama aja sekarang. Ayo ke surga. Dia nggak mau ke surga. Diem aja di situ. Nyampe nggak kira-kira ke surga? Kira-kira begitulah, ya. Maka yang bangun masjid, ya, yang nyumbang, ayo kita juga ikut meramaikannya, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda. Allah membunuh, maksudnya memerangi. Allah memerangi orang-orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yaitu karena mereka menjadikan kuburan para nabinya itu sebagai masjid. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa zada Muslimun, Imam Muslim menambahkan, wan nasara, yang diperangi oleh Allah bukan hanya orang Yahudi tetapi orang Nasrani juga. Kenapa diperangi? Karena mereka menjadikan kuburan para nabinya itu sebagai masjid. Nah, ini hadis ini yang kemudian biasanya dipolitisir oleh kelompok-kelompok yang tidak senang kalau ada kuburan kemudian di situ ada masjid. Biasanya menyatakan itu haram. Itu haram karena ada hadisnya hadis sahih, ya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, pasti hadisnya benar, cuman kadang-kadang pemahamannya yang salah. Hadisnya benar tapi pahamnya yang salah, ya, nggak tahu pahamnya salah atau salah paham dia, ya. Jadi yang dimaksud Allah melaknat, Allah memerangi orang yang membangun kuburan
kemudian kuburan itu dijadikan masjid, yang dimaksud masjid di situ bukan kemudian masjid dalam pengertian bangunan begini, bukan. Masjid yang dimaksud adalah tempat sujud. Dulu orang-orang Yahudi, orang Nasrani, kalau nabinya meninggal, maka mereka jadikan tempat kuburan nabi itu sebagai tempat sujudnya. Mereka kalau sholat menghadap ke kuburan itu, tidak menghadap ke Baitul Maqdis, tidak menghadap ke kiblat, tapi menghadapnya ke kuburannya nabi tersebut. Inilah yang diperangi oleh Allah. Ini yang diperangi oleh Allah. Maka kalau ada kuburan, ya kan banyak itu di Jawa, kuburan-kuburan itu, ya kan banyak ada masjidnya itu, ya sunan-sunan itu semuanya, ya 9 wali songo itu semuanya ada masjidnya itu, ya ada masjidnya. Orang yang nggak ngerti, yang cuman belajar hadis dari terjemahan doang, biasanya kemudian menyerang itu semua musyrik. Nggak boleh orang kalau kuburan kemudian di situ dibangun masjid, itu nggak boleh. Ini salah besar, bertentangan dengan fakta sejarah. Bukankah kuburannya Nabi itu ada di dalam Masjid Nabawi? Ya kan? Masjid Nabawi, kuburannya Nabi Muhammad ada di dalam masjid. Kalau begitu bongkar, berani bongkar kuburan Nabi? Ada itu Nabi beda, ya Nabi beda. Ya, kalau Nabi boleh nggak apa-apa. Loh, itu ada kuburannya Umar, ada kuburannya Abu Bakar, ada kuburannya Syekh Abi Suja juga di situ. Ya, tidak hanya Nabi yang dikubur di Masjid Nabawi itu. Maka yang dimaksud bahwa ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida, kuburan kemudian dibangun masjid, nggak boleh, bukan itu. Maksudnya orang Yahudi, orang Nasrani diperangi oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena mereka membangun kuburan itu dijadikan sebagai tempat sujud. Mereka kalau ibadah menghadapnya ke kuburan itu, tidak ke kiblat, ya tidak ke kiblat, maka diperangi. Maka dulu sebelum Arab Saudi dikuasai oleh dinasti Ibnu Saud itu, ya itu dulu areal makam Baqi, ya di Nabawi itu, ya Baqi itu dulu tadinya itu banyak sekali kuburan, itu ada kubah-kubah masjid gitu, ya. Jadi ada kubah-kubahnya, ya, keluarga Nabi Utsman bin Affan yang dimakamkan di situ, ya itu ada kubah-kubah, ya. Jadi ada kubah masing-masing itu ada jadi ada masjid-masjid kecil gitu, ya di dalamnya itu. Jadi yang dimaksud ini menunjukkan apa? Bahwa itu tidak, yang diharamkan oleh Nabi ini bukan bangun masjidnya, tapi menjadikan kuburan sebagai tempat sujud. Itulah yang nggak boleh. Itu yang tidak dibolehkan. Karena apa? Orang sujud itu, sholat itu harus menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Nggak boleh orang sholat kok menghadap ke kuburan, nggak boleh. Ya, harus menghadap ke kiblat. Tapi kalau di depannya ada kuburan, ya nggak apa-apa, kan nggak niat untuk menghadap ke kuburan maksudnya. Dia kan sholatnya menghadap ke arah kiblat. Kebetulan di depan masjid itu ada kuburan, ya nggak apa-apa, ya kan nggak apa-apa. Sama dengan saya kalau sholat misalnya pakai HP, HP saya taruh di tempat sujud saya, apa saya sholat menghadapnya saya menghadap ke HP, nyembah HP? Kan enggak. Saya sholat menghadap kiblat, ada HP di depan itu bukan sebagai objek yang disembah. Jadi yang diharamkan oleh Nabi yaitu menjadikan kuburan itu sebagai tempat sujud untuk disembah, bukan sebagai sekedar ya dihadapkan begitu saja, enggak, ya, karena tetap orang yang sholat menghadap ke kiblat, ya, apalagi ya nggak mungkin ada orang sholat nggak menghadap ke kuburan, itu nggak ada, ya kalau di depan ini nggak ada kuburan, sampai Ciputat, sampai Tangerang, sampai Aceh, sampai mana saja, ya pasti banyak kuburan di sana. Artinya pasti orang itu ya menghadap ke kuburan, nggak mungkin nggak menghadap kuburan, ya. Jadi sekali lagi, ya, fakta sejarahnya saja, ya, bahwa zaman zaman khalifah, ya,
Walid bin Abdul Malik yang memperluas Masjid Nabawi, ya, sampai kemudian kuburan Nabi masuk dalam areal perluasan, ya, sehingga kuburan Nabi masuk di dalam areal Masjid Nabawi itu, ya, itu terjadi pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, ya, Khalifah tahun ke-86 Hijriah. Ya, Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini hidupnya tahun 200 lebih. Ya, 200 lebih. Artinya apa? Masjid Nabawi, ya, sudah ada kuburan di dalamnya, ya. Kalau seandainya ya, memang nggak boleh kuburan itu ada masjid, tentunya Imam Bukhari membongkar itu, ya, masjid kuburan Nabi. Oh, nggak boleh ini, haram ini. Enggak, ya. Imam Syafi'i yang hidup sebelum Imam Bukhari juga nggak apa-apa, nggak ada yang melarang. Imam Malik yang ahli hadis, ya, ahli hadis, Imamul Hijrah, Imam Darul Hijrah, imamnya orang yang ahli hadis, ya, Darul Hijrah, negeri hijrahnya Nabi, yaitu ulama paling terpandang di Madinah, Imam Malik itu, ya, gurunya Imam Syafi'i, nggak melarang itu, ya, nggak kok kemudian kuburan Nabi nggak boleh ini dijadikan masjid, ada hadis ini, enggak. Itu fakta bahwa ya, yang dimaksud hadis ini bukan kemudian semata-mata kuburan dijadikan masjid, ya, ada kuburan, ada masjid, ya, di dalamnya ada kuburan, itu tidak boleh, enggak begitu. Maksudnya adalah tidak boleh disembah, kuburan enggak boleh disembah. Masjid dalam pengertian tempat sujud, kuburannya menjadi tempat sujud untuk disembah, ya, tidak menghadap kiblat. Kita lanjutkan. Walahuma, dan di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim pula, min hadits Aisyah, dari hadisnya Aisyah, kanu idza mata fihim ar-rajul, ya, orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu, ya, idza mata fihim ar-rajulu, ketika ada seseorang yang meninggal di antara mereka, as-solihu, yang soleh, kalau ada orang solehnya mereka meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburannya orang soleh itu dibangun masjid. Nah, masjid wa fihi ulaika syirarul khalqi, inilah perbuatan yang paling jelek. Artinya apa? Bahwa mereka ketika kemudian untuk mengkultuskan, ya, nabi-nabi mereka itu kemudian dikultuskan bahkan sama dengan kiblat. Ya, saking mereka menghormati nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka, ulama-ulamanya lah gampangnya, ya, orang Yahudi, orang Nasrani, dikultuskan sampai disamakan dengan kiblat. Kiblatnya orang Yahudi kan Baitul Maqdis. Mereka kalau sholat tidak menghadap ke Baitul Maqdis, tapi sholatnya menghadap ke kuburannya para nabi dan orang soleh itu. Nah, inilah yang kemudian tidak dibolehkan oleh ajaran Islam, ya. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan, Nabi mengutus tentara berkuda, fajaat birajulin, kemudian mereka membawa seseorang, farobatuhu bisariyah, maka mereka kemudian mengikat orang itu bisariyatin min sawaril masjidi, mereka mengikat di salah satu tiangnya Masjid Nabawi. Hadis ini panjang, yaitu hadis kisahnya Sumamah bin Utsal yang saya sering menyebutkan. Ini maksudnya apa? Bagaimana hukumnya orang kafir boleh atau tidak masuk masjid, orang musyrik boleh atau tidak masuk masjid, maksudnya begitu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kafir boleh masuk masjid, boleh, tidak dilarang. Yang dilarang masuk masjid siapa? Yang dilarang masuk masjid siapa? Orang haid dilarang masuk masjid. Cuman kalau melintas boleh, nggak apa-apa. Orang haid boleh. Yang nggak boleh siapa? Masuk masjid nggak boleh. Kalau orang haid melintas lewat saja boleh, masuk terus langsung pergi, nggak diem, nggak ada di situ. Siapa yang nggak boleh? Yang nggak boleh, yang diancam oleh Nabi, orang kaya yang tidak mau berkorban,
Ya, mangkana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang mempunyai harta cukup tapi dia nggak mau kurban, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, kata Nabi. Jangan dekat-dekat masjid. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Dia seolah-olah lebih hina daripada orang kafir. Ini orang kafir aja boleh. Sumamah bin Utsal, ya, Sumamah bin Utsal ini ditangkap, ya, oleh para sahabat, kemudian diikat di Masjid Nabawi. Sumamah bin Utsal masih kafir. Orang kafir boleh masuk masjid, boleh, ya, diikat di tiang Masjid Nabawi. Nabi kemudian apa yang sering sudah saya sampaikan, ya, Nabi kemudian ngasih minum Sumamah bin Utsal, ya, sampai akhirnya kemudian dia masuk Islam itu. Ya, ini menunjukkan bahwa masjid itu boleh dipakai untuk orang-orang non muslim masuk masjid, boleh, ya. Bahkan Nabi itu pernah menerima kedatangan tamu orang-orang Najran, orang Kristen, orang Nasrani, Bani Najran, ya, itu bahkan tinggal di dalam masjid, nginep. Dulu belum ada penginapan, maka Nabi membolehkan Masjid Nabawi itu dijadikan sebagai tempat menginapnya tamu-tamu Nabi, ya, orang-orang Kristen Bani Najran. Itu salah satu bahwa dalil orang kafir itu boleh masuk ke masjid, kecuali yang nggak boleh itu Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram nggak boleh, ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau menurut imam yang lain boleh, nggak apa-apa, ya. Nggak ada larangan, ya. Kalau Imam Syafi'i melarang Masjidil Haram, ya, itu tidak boleh dimasuki oleh orang kafir, ya. Makanya saya teringat dulu ketika Presiden Amerika Barack Obama ke Istiqlal itu, ya. Ke Istiqlal, Al-Maghfurlah Kiai Ali Mustafa Ya'qub itu yang jadi imam besar. Kemudian beliau yang menggait, ya, menerangkan filosofi Masjid Istiqlal itu. Beliau, ya, mendampingi Barack Obama keliling masjid, ya, nggak apa-apa, ya. Orang kafir masuk masjid itu boleh, nggak apa-apa, ya. Kenapa kok boleh? Kalian tahu kenapa kok boleh? Kenapa orang kafir kok boleh masuk masjid? Tujuannya apa? Agar orang kafir itu bisa mendengarkan agama Islam yang benar, ya, agama Islam yang jangan-jangan karena mereka nggak pernah dengar, mereka taunya orang Islam itu suka kekerasan, misalnya itu, ya, anti toleransi dan seterusnya. Akibatnya mereka benci kepada Islam. Dengan cara mereka boleh masuk masjid, maka berarti dia akan semakin paham tentang Islam. Diharapkan dengan itu kemudian dia mau sadar dan kemudian masuk Islam. Jadi maka masjid boleh dipakai oleh orang non muslim, ya, gitu. Kita lanjutkan. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, anna Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar radhiyallahu an marra bi Hasan, lewat di depannya Hasan. Hasan ini bukan cucu Nabi. Kalau cucu Nabi itu Hasan, ya, bukan Hasan. Ada tasydidnya, ya. Hasan, ya. Nama sahabat ini Hasan. Yunshidu, Hasan ini nyanyi fil masjid, di masjid. Yunshidu nasid, maksudnya menyenandungkan lagu, ya. Ya nyanyilah kalau zaman sekarang, nyanyi di masjid. Boleh nggak gitu? Boleh nggak kira-kira? Falahadho ilaihi, maka Umar melihat Hasan menyanyi di masjid itu, falahadho, maka dia melirik, ya, melihat dengan nggak seneng lah, ya, ada orang nyanyi di masjid. Fakola, maka Hasan ini kemudian berkata, qad kuntu unshidu fihi, dulu aku pernah nyanyi di masjid ini, dulu aku pernah nyanyi, ya, kata Hasan. Wa fihi man huwa khairum minka, dan di dalam masjid ini ada orang yang lebih baik dari Anda, wahai Umar bin Khattab. Siapa kira-kira itu? Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad pernah melihat Hasan, ya, sahabat Hasan ini nyanyi di masjid, dan Nabi diem aja, nggak melarang, maksudnya gitu, ya. Lah ini kok Umar bin Khattab datang lihat Hasan lagi nyanyi kok dia melirik, nggak suka. Maksudnya itu. Maka dia menyatakan, hei Umar,
Dulu aku pernah nyanyi, Rasulullah melihat diem aja, nggak kayak ente. Maksudnya begitu. Maka Umar kemudian nggak jadi, mau memarahin nggak jadi. Ini menjadi dalil bahwa orang nyanyi ya pakai lagu-lagu di masjid itu boleh ya, tapi lagu yang bener, jangan lagu dangdut cinta satu malam nyanyinya di masjid. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau lagu-lagu isinya baik, isinya perjuangan, lagunya para wali songo dulu ya, dulu orang wali songo itu kan ngajarin Islam itu, maka habis azan itu ada pujian biasanya masjid-masjid itu ya. Nggak tahu saya di Masjid Al Barkah ada pujian nggak ya, kan biasanya ada pujian-pujian itu sholatullah, tapi kemudian ada bahasa Jawanya, nah kan begitu ya, tombo ati, kan begitu, biasanya begitu. Nah itu boleh, itu nyanyi kan itu, nyanyi di masjid itu boleh. Hadisnya ini ya, hadis ini Bukhari Muslim yang meriwayatkan, hadis sahih ya, hadis paling sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Jadi selama lagu yang disenandungkan itu lagu nilainya baik, mengajak orang berbuat baik, maka itu boleh ya, nggak dilarang. Tapi kalau lagunya ya ngajak orang minum-minuman keras misalnya, itu yang nggak boleh ya. Lagu alamat palsu di masjid, lagu alamat palsu ya nggak boleh ya. Ngombe dawet boleh nggak? Nah, jadi sekali lagi nyanyi di masjid itu boleh asal karena masjid itu tempat mulia, maka lagu-lagunya juga lagu-lagu yang baik, bukan kemudian lagu yang menebarkan kemaksiatan, yang mengajak dosa. Nah itu yang nggak boleh jadinya ya, karena masjid itu tempat yang mulia ya. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa syarrul biladi aswaquha ya. Tempat ya paling baik di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan yang paling jelek adalah pasar-pasarnya ya. Jadi maka masjid ini tempat yang baik, sehingga harus yang dibaca di dalam masjid itu harus sesuatu yang baik ya. Kalau seandainya lagu nyanyi, maka nyanyi yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Jadi boleh ya, nyanyi boleh ya. Lagunya siapa? Roma Irama misalnya, boleh, asal lagu yang baik-baik ya, jangan yang lagu Ani cinta yang pertama, lagu di masjid yang nggak boleh ya. Wa anhu, dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan, siapa yang mendengar seseorang yang syududolatan, yang mencari barang yang hilang, fil masjidi, di dalam masjid, fal yakul, maka hendaklah orang itu mengucapkan la raddahallahu alaika, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu kepadamu ya. Fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid itu lam tubna lihadza, tidak dijadikan, tidak dibangun lihadza, untuk itu, untuk menjadi tempat barang hilang, maksudnya begitu. Artinya kalau ada orang kehilangan sesuatu di masjid ya, dia nyari-nyari sesuatu di masjid, mana ini barang saya, mana barang saya, misalnya begitu, maka orang yang mendengar itu disuruh oleh Nabi mendoakan, mudah-mudahan barangmu tidak ketemu ya. Kenapa kok begitu? Kenapa kok malah nyukurin, gampangnya gitu, kalau ada barang hilang disyukurin. Kalau di masjid, kenapa? Karena jangan sampai kemudian masjid itu image-nya ya, pandangan orang itu seolah-olah masjid ini tempatnya para copet, tempat orang ngerampok, orang nyolong di masjid itu, maka barang saya hilang di masjid. Kalau ada begitu nggak boleh orang ini kemudian malah mendoakan baik, nggak, justru disuruhnya mudah-mudahan barangnya nggak ketemu, mudah-mudahan barangnya nggak ketemu.
Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kalau ada pengurus masjid kemudian menemukan HP, kemudian diumumkan, boleh nggak? Diumumkan di masjid, boleh nggak? Boleh nggak? Kan tadi malam mudah-mudahan nggak ketemu, malah didoakan mudah-mudahan nggak ketemu. Malah pengurus masjid, siapa yang kehilangan HP? Kira-kira sesuai nggak dengan doa tadi itu? Para ulama menyebutkan kalau mau pengurus masjid kasih pengumuman di luar masjid. Ya, misalnya di luar masjid itu kasih apa pusat informasi atau apalah, ya. Tujuannya apa? Biar tidak di dalam masjid. Ya, walaupun ada ulama yang menyatakan boleh kalau ngumumin. Karena apa? Kalau ngumumin kan bukan kepentingan orang yang kehilangan, itu kan kepentingan orang lain, pengurus masjid. Nah, kan tadi kalau ada orang yang mencari, berarti kan seolah-olah wah ini orang yang di masjid ini tukang ngambil barang. Ada pandangan begitu, itu yang dilarang. Sehingga kemudian orang yang karena dia suudzon, berarti jamaah masjid itu yang ambil barangnya, maka mudah-mudahan kamu nggak ketemu barangmu. Karena apa? Karena dia suudzon kepada jamaah masjid itu yang ambil. Maksudnya begitu. Sehingga ada ulama yang menyatakan kalau ada menemukan barang kemudian diumumkan boleh, ya. Karena apa? Berarti kan dia nggak suudzon, nggak nuduh jamaah, ya. Tetapi memberitahu bahwa ada barang yang tertinggal, ya. Bukan dicuri, tetapi mungkin kelupaan, ya. Tidak bermaksud kemudian ada orang mencuri, ya. Jadi kalau ini keistimewaannya masjid, ya. Jadi masjid tidak boleh dijadikan tempat orang kemudian menganggap bahwa itu tempat banyak orang kehilangan sesuatu itu, ya. Makanya kan ada yang populer itu, ya. Masjid itu banyak sekali orang kalau Jumatan sandalnya hilang. Mungkin kalau sekarang nggak banyak, ya. Kalau dulu banyak sekali. Saya masih kecil itu sering kali kalau ke masjid sandal hilang. Ya, kalau sekarang alhamdulillah nggak banyak, ya. Saya nggak tahu kalau di sini, ya. Jadi sudah nggak banyak lah sandal hilang itu. Kalau dulu banyak sekali sandal hilang. Makanya banyak orang-orang yang pastor-pastor itu, ya, itu kan bangga. Itu beda itu. Umat Islam itu kalau sholat, ya, masjid itu sholat sandalnya banyak hilang. Coba kalau orang Kristen nggak ada itu, ya, orang ke gereja kemudian sandalnya hilang. Ya iya, orang ke gereja itu pakai sendalnya masuk, pakai sepatu nggak dicopot, gimana mau hilang, ya. Coba kalau dicopot mungkin banyak yang hilang juga, ya. Karena orang masuk masjid itu sandalnya dicopot, sepatunya dicopot, jadi banyak hilang karena dicopot, gitu, ya. Itu. Oke, terakhir hadisnya. Wa anhu, dari Abi Hurairah juga radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza raaitum, jika kalian melihat man yabiu, orang yang bertransaksi, yang berjualan, au yabta'u, ya, atau dia membeli, fil masjidi, di masjid, ada orang transaksi jual beli, ya, di masjid, faqulu lahu, maka ucapkan kepada orang itu, ya, disuruh kalau ada orang jual beli di dalam masjid, maka ucapkan la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak membuat atau memberikan keuntungan kepada daganganmu. Mudah-mudahan Allah nggak berikan keuntungan terhadap barang yang kamu dagangkan. Maksudnya apa? Mudah-mudahan rugi. Gampangnya gitu. Kenapa? Karena masjid itu bukan pasar. Ya, kalau pasar orang transaksi jual beli, tapi kalau masjid bukan pasar, maka nggak boleh ada orang kok melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Nabi sampai menganjurkan mudah-mudahan daganganmu nggak laku, sampai begitu, ya. Ini karena apa? Karena masjid itu tempat mulia, jangan disamakan dengan pasar, ya. Saking mulianya masjid, maka orang kalau dagangan di masjid, maka mudah-mudahan orang itu tidak mendapatkan keuntungan. Itu kalau di dalam masjid. Tapi kalau di luar nggak apa-apa,
Ya, oh misalnya lagi Jumatan, di luar-luar biasanya masjid-masjid kan banyak yang dagangan, yang gelar dagangan di luar masjid, itu nggak apa-apa, ya boleh. Karena apa? Karena tidak di dalam masjid. Yang nggak boleh itu kalau di dalam masjid. Kalau di luar masjid nggak apa-apa. Ya, saya pernah ditanya, kalau kan sekarang ada Gojek gitu ya, atau yang lain ya, kemudian kadang-kadang kan lagi di dalam masjid ada orang pesen misalnya gitu. Nah itu boleh nggak itu? Boleh atau enggak? Saya bilang, wah itu juga sama, itu berarti kan transaksi, itu kan melakukan transaksi di dalam masjid. Ya kalau mau nggak kena ancaman ini, keluar dulu baru jawab oke, gitu ya. Nah, keluar dulu ya, jangan di dalam masjid ya. Karena apa? Karena masjid itu ya dibangun untuk ketakwaan, bukan untuk dagangan ya, bukan untuk kemudian orang jualan ya, maka itu nggak boleh ya. Jadi sekali lagi, masjid itu sebagai tempat mulia maka harus dimuliakan, jangan disamakan dengan pasar ya, itu. Baik, barangkali itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ada yang mau bertanya? Masih 5 menit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang kan tidak boleh. Nah, itu apa sebabnya? Kemudian yang kedua, kenapa di Masjidil Haram itu memang dari dulu dilarang orang masuk ke Masjidil Haram? Terima kasih. Di Madinah. Jadi yang diharamkan itu Masjidil Haram saja. Yang haram itu Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi boleh. Imam Abu Hanifah, ini perinciannya, dalilnya. Kalau Imam Abu Hanifah itu berpendapat mau Masjidil Haram, mau Masjid Nabawi boleh. Imam Abu Hanifah. Imam Malik menyatakan orang musyrik di Masjidil Haram nggak boleh. Tapi kalau kafir boleh. Jadi dibedakan antara musyrik dengan kafir. Yang menyekutukan Allah dengan orang kafir itu beda. Nah, Imam Syafi'i menyatakan orang musyrik tidak boleh di Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid yang lain semuanya boleh. Yang nggak boleh hanya Masjidil Haram. Nah, Imam Ahmad juga menyatakan sama dengan Imam Syafi'i ya, Masjidil Haram tidak boleh khusus untuk orang musyrik saja. Yang Nabawi boleh, semua sepakat Masjid Nabawi boleh. Yang nggak boleh hanya Masjidil Haramnya saja. Yang nggak boleh orang kafir masuk ke dalam Masjidil Haram. Itu. Alasannya gitu. Kenapa kemudian diharamkan kalau untuk Masjidil Haram bagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, hanya Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Ya karena kemuliaan Masjidil Haram, karena di situ ada Ka'bah ya. Bahkan itu hukum masuknya ya. Orang jangankan karena nanti ada haramnya masuk tanah haram, ada haram masuk masjidnya. Jadi kan tanah haram itu tanah apa di Mekah maupun Madinah kan ada tanah haram, tanah yang nggak boleh dimasuki oleh orang kafir ya. Orang kafir nggak boleh masuk ke tanah itu, maka disebut ada haramain, 2 tanah haram, 2 tanah suci, nggak boleh orang kafir masuk. Nah begitu juga orang masuknya tanah haram nggak boleh, masuk ke masjid, areal masjid apalagi lebih nggak boleh lagi. Nah, hanya saja ada pendapat bahwa yang dimaksud tanah haram tidak boleh dimasuki ya oleh orang Islam itu bukan berarti kemudian orang kafir mutlak nggak boleh masuk ke Mekah, ke Madinah, enggak. Maksudnya tidak boleh melakukan hal-hal yang terkait dengan ajaran agama mereka. Tidak boleh di tempat itu, maksudnya seperti itu ya. Nah kenapa kok kemudian di khusus untuk untuk Masjidil Haram ya, yang semua sepakat kecuali Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa boleh Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu masjid yang paling mulia bentuk kemuliaannya. Karena apa? Karena ada Ka'bahnya itu
ya. Ada Ka'bah yang al-musyarrafah, yang sangat dimuliakan, ya. Karena apa? Maka orang apa spesial lah, ya. Orang sholat di Masjidil Haram berbeda dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi cuma 1000 kali, Masjidil Haram 100.000 kali. Artinya ada sisi keutamaan. Nah, tentu antara satu dengan yang lain Allah memang memperlakukan khusus, ya, khusus untuk Masjidil Haram. Maka ini menjadi sesuatu yang diharamkan, ya, menurut sebagian besar ulama, ya, mayoritas ulama menyatakan haram untuk Masjidil Haram, ya, untuk Masjidil Haram. Tapi kalau Masjid Nabawi enggak, ya. Tadi pernah saya mendapati pada waktu itu saya pernah sholat isya kebetulan di daerah Kemang. Begitu saya habis sholat isya, pas kita numpang istirahat di emperan, bukan di dalam masjid seperti ini, bukan di emperan jauh dari masjid. Saya numpang tidur karena kita dalam perjalanan bawa besan gitu, numpang tidur di emperan, bukan di dalam masjid. Tiba-tiba pengurus masjid bilang, maaf Pak, ini bukan tempat masjid umum, ini masjid dibangun sama keluarga saya sendiri katanya. Jadi nggak boleh tidur di sini. Nah, pandangan Islam bagaimana itu saat kalau seperti itu kan? Oh ya, jadi masjid kalau dibangun oleh keluarga tetap namanya masjid, walaupun bukan masjid secara umum. Artinya dia membangun masjid untuk diri sendiri, ya, untuk keluarganya sendiri misalnya, bukan untuk umum, ya boleh. Tetapi kalau masjid ini dibangun oleh keluarga tetapi diperuntukkan ke orang Islam untuk semua, berarti diwakafkan, ya itu berarti boleh dipakai oleh siapapun, ya. Tidak kemudian menjadi ini yang membangun keluarga saya saja, maka nggak boleh orang lain memakai fasilitas ini, ya enggak begitu. Masjid itu, maka nanti ada pendapat tentang wakafnya masjid itu, ada wakaf yang mu'abbad, ada wakaf yang muqayyad. Wakaf yang selama-lamanya, dan ada wakaf yang sementara, ya. Contohnya misalnya kalau di perkantoran itu, ya, masjid sholat Jumat itu kan di mana? Di basement biasanya. Kan masjid itu harus wakaf. Lah basement gimana jadi wakaf? Mau dipakai tempat Iya, kalau hari Jumat dipakai Jumatan. Kalau nggak hari Jumat ya dipakai parkiran mobil. Masa masjid jadi tempat parkiran mobil? Maka para ulama kemudian menyatakan bahwa yang dimaksud wakaf itu boleh, ya, wakaf muqayyad, ada wakaf yang mu'abbad, yang wakafnya selama-lamanya. Nah, kalau muqayyad itu sementara. Berarti mewakafkan masjid itu khusus hari Jumat saja, mulai jam 9 sampai jam 1. Itu areal parkiran itu menjadi masjid. Itu wakaf sementara. Jadi kalau sudah masanya habis, ya jadi parkiran lagi. Itu ada yang berpendapat begitu. Para ulama mensiasati itu, ya. Jadi wakafnya masjid itu boleh wakaf muqayyad, boleh mu'abbad, ya, boleh berbatas waktu atau yang selama-lamanya. Nah, terkait tadi bahwa kemudian masjid untuk keluarga, ya kalau memang masjid itu dia wakafkan untuk umat, ya, walaupun keluarganya dia sendiri yang bangun, ya nggak boleh kemudian melarang orang lain, ya, melarang orang lain untuk menggunakan fasilitas itu. Cuman kalau untuk tidur misalnya ya, pengurus masjid kemudian tidak membolehkan dengan satu dan lain alasan, ya boleh-boleh saja. Memang boleh orang itu misalnya membuat aturan nggak boleh tidur di masjid, ya boleh saja. Kalau seandainya pengurusnya nggak membolehkan, bukan sesuatu yang dilarang, jadi boleh. Masjid kemudian dikunci, misalnya malam-malam dikunci, tujuannya biar nggak ada orang nginep di dalam masjid, ya boleh saja. Kalau memang dia aturannya begitu, ya. Ada kisah yang populer itu kan Imam Ahmad ketika dari mana, dari Basrah, ya, itu ke Basrah, ya, dari Baghdad ke Basrah. Imam Ahmad itu tinggal di Baghdad, kemudian ke Basrah. Saat capek malam-malam, beliau tidur sholat isya. Habis sholat isya, ya, sholat isya beliau tertinggal oleh imam,
dan pada saat itu nggak ada orang tahu, padahal Imam Ahmad itu orang alimnya orang pada masa itu. Habis sholat isya Imam Ahmad tidur di masjid, oleh pengurus masjid, oleh marbotnya lah, nggak boleh, keluar, jangan tidur di masjid. Imam Ahmad kemudian keluar ke emperan, tidur di emperan, diusir lagi, keluar kamu, jangan tidur di emperan, nggak boleh. Akhirnya kemudian beliau di lapangan, di halaman masjid itu, kebetulan ada penjual roti itu ngelihat Imam Ahmad itu orang tua, ya, orang udah sepuh, kemudian kasihan malam-malam diusir oleh marbot masjid itu, kemudian dipanggil, wahai Syekh, orang tua datang ke rumahku, nginep di rumahku saja di sini. Wah, Imam Ahmad kemudian nginep di rumah orang ini. Orang penjual roti ini, ya, melayani orang-orang yang jualan itu, dia baca astagfirullahaladzim, astagfirullah. Setiap melakukan apapun bacanya istighfar. Sampai Imam Ahmad ini nggak tidur, ya, capek nggak jadi tidur karena ada aneh ini, orang baca istighfar melulu. Akhirnya Imam Ahmad nanya, wahai penjual roti, kamu kok aku perhatikan baca istighfar melulu, memang ada apa? Ya, kata penjual roti itu, ya, aku melakukan ini sudah sejak lama. Terus apa yang kamu dapatkan dari baca istighfar melulu itu? Tiap kali apapun yang dilakukan istighfar, apapun yang dilakukan istighfar. Kata penjual roti ini, aku tidak mendapatkan kecuali apapun yang aku inginkan dikabulkan oleh Allah. Gara-gara istighfarku ini, astagfirullahaladzim, kecuali hanya satu yang nggak dikabulkan oleh Allah. Apa? Aku belum dikabulkan oleh Allah ketemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad langsung Allahu Akbar. Ternyata ini gara-garanya Imam Ahmad itu. Jadi suatu saat dia kepingin banget, ya, pokoknya ke Basrah itu, nggak tahu entah kenapa tiba-tiba kepingin sekali ke Basrah. Ternyata gara-gara istighfarnya penjual roti ini, ya, yang menyebabkan Imam Ahmad sampai datang ke Basrah itu. Nah, artinya apa? Masjid tadi itu oleh marbotnya Imam Ahmad diusir, nggak boleh tidur di masjid, ya nggak apa-apa kalau masjid kemudian memberlakukan itu, ya. Ya, apalagi kalau sekarang misalnya kalau masjid boleh jadi tempat tidur, orang nggak ada yang mau ngontrak, ya, tidur aja di masjid. Nah, akan begitu kan. Nah, jadi ada pasti pertimbangan tertentu, ya, untuk melarang penggunaan masjid untuk tempat tidur gitu, ya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.